Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sekalian, khususnya yang hadir di rumah Allah ini, oleh Allah masih diberi kesempatan untuk bernafas di bulan yang penuh barokah dan penuh istimewa ini. Kita lihat kanan kiri kita, di rumah kita, sebelah kiri, belah kanan, depan, belakang, di pusat-pusat keramaian, di pusat-pusat kota, kecamatan dan sebagainya. Seberapa banyak orang-orang yang bernafas di bulan suci Ramadan tapi tidak melaksanakan aktivitas Ramadan. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mendapatkan hidayah oleh Allah. Tidak semua manusia mendapat hidayah sehingga dapat melaksanakan aktivitas Ramadan ini dengan baik. Hidayah itu perlu kita jemput dengan kita berusaha semaksimal mungkin agar kita ini betul-betul orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di bulan yang sangat istimewa ini, marilah kita keluarkan simpanan-simpanan kita, termasuk tenaga, termasuk simpanan harta, uang dan lain sebagainya. Mari kita salurkan, kita keluarkan, kita pergunakan untuk hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang seperti ini yang penuh istimewa ini. Tenaga, mari kita gunakan tenaga kita untuk berlelah-lelah menuju akhirat. Karena akhirat itu panjang, tidak ada batas. Kecuali batasnya yang menentukan hanya Allah. Mari kita gunakan. Biasanya jamaah sekalian yang terbiasa sholat 5 waktu, hanya sholat wajibnya saja. Mari kita ikuti dengan sholat sunat rawatib. Kita mewajibkan diri untuk melaksanakan sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu untuk menyempurna sholat wajib kita yang kurang khusyuk, disempurnakan dengan sholat sunat rawatib. Mari kita upayakan. Tenaga kita manfaatkan untuk ke sana. Ingat, 4 rakaat, 2 rakaat sebelum sholat duhur, sebelum subuh 2 duhur. Nah, sebelum subuh 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Mari kita upayakan, kita lakukan. Ini dengan harga yang sangat murah. Mari kita kerjakan sholat sunat rawatib sebagai penyempurna dari kekurangan khusyuk di dalam sholat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari.
termasuk kita mengeluarkan tenaga di bulan suci yang mulia ini. Mari kita laksanakan. Yang kedua, barangkali ada simpanan uang berapa saja, mari kita keluarkan di bulan ini. Allah menjanjikan akan melipat gandakan sampai 7 cabang. Setiap cabang itu berbuah 100. Bayangkan. Luar biasanya bulan Ramadan. Mari kita keluarkan zakat mal kita, mari kita keluarkan. Kalau kita lihat sekali lagi, berapa banyak orang-orang hidup bernafas di bulan suci Ramadan tapi dia tidak melaksanakan aktivitas Ramadan. Sangat ruginya beliau itu. Sangat ruginya mereka itu. Maka dari itu mari kita manfaatkan. Kita keluarkan tabungan kita semampu kita. Semampu kita. Kalau kita semakin tebal imannya kepada Allah, maka semakin besar nilai yang dikeluarkan untuk umat, untuk perjuangan al-Islam. Berikutnya hadirin sekalian, yang biasa membaca sholawat 100 kali, kita tingkatkan 200 kali. Tidak sampai 10 menit. Yang biasa membaca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali, kita tingkatkan 200 kali. Tidak sampai 10 menit. Dengan harga yang murah tanpa bayar. Mari kita tingkat tenaga kita ini kita pergunakan untuk berlelah-lelah menuju Allah di akhirat kelak. Termasuk sholat tenaga kita, mari. Kadang-kadang kalau kita itu memang berhubungan dengan tabungan berupa uang, sangat berat. Untuk mengeluarkan uang itu berat. Kalau uang 2.000, 4.000, 10.000 bagi orang-orang kecil itu mudah. Artinya umpama dibandingkan antara orang mampu dengan orang tidak mampu, orang miskin dan orang tidak miskin. Bagi orang miskin uang 5.000 itu besar. Bagi orang mampu uang 500.000 itu kecil. Kira-kira mampukah bagi yang mampu, bagi yang mengeluarkan uang 500.000 sekali infak? Dan kadang ada orang becaan, kita mampu mengeluarkan infaknya 5.000. Sampai sehari dapat berapa? Dapat 10, separuh diinfakkan. Kadang-kadang kita terbesit dalam pikiran kita. Kita ini masih tergolong orang-orang yang kurang beramal. Karena apa? Ya seperti itulah. Maka mari kita sedikit demi sedikit kita buka hati kita masing-masing. Kemudian kita sering mendengarkan bahwa kalau kita pelit terhadap amal sedekah yang kita keluarkan, berarti kita pelit terhadap diri kita sendiri. Mari di bulan yang sangat istimewa ini kita keluarkan zakat mal kita. Untuk orang-orang terdekat kita, untuk fakir miskin, untuk perjuangan, untuk memberi buka orang yang sedang berpuasa. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada kehidupan di masyarakat yang luar biasa. Seberapa banyak orang yang menggunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah, dan seberapa banyak orang yang hartanya berlimpah tapi tidak digunakan untuk ke jalan Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu mari kita pergunakan simpanan tenaga kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Di antaranya simpanan-simpanan sholat kita yang belum pernah kita lakukan, sholat sunat maksudnya Pak. Mari kita kerjakan. Seperti sholat sunat sukri wudhu. Sholat sunat sesudah wudhu 2 rakaat. Kemudian sholat duha. Mari kita biasakan sholat duha. Bagi jamaah yang seperti saya sudah purna, insya Allah waktunya sangat banyak untuk melakukan sholat duha. Maksimal sholat duha itu 8 rakaat. Mari kita upayakan. Kapan lagi? Termasuk sholat sunat yang belum pernah kita lakukan, mari kita upayakan di bulan ini, agar kita nanti terbiasa melakukan sesudah
Idul Fitri. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita pernah lihat, pernah dengar apa yang kita lakukan sebagai hamba Allah ini. Mudah-mudahan kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, iblis dulu itu awalnya itu imamnya para malaikat. Iblis setan itu awalnya adalah imamnya para malaikat. Pandainya lebih pandai iblis daripada malaikat. Ilmunya itu lebih tinggi iblis daripada malaikat. Karena di dalam hati iblis ada rasa kesombongan, maka dicampakkanlah ia ke dalam dunia. Kenapa ada rasa kesombongan? Maka dari itu mari kita jaga hati ini. Jangan sampai sebesar biji sawi pun jangan sampai ada rasa kesombongan. Kalau ada rasa kesombongan di dalam hati kita, maka kita akan bersama-sama iblis di neraka nanti. Memang sulit untuk menghilangkan rasa sombong di dalam hati, tapi perlu kita upayakan. Perlu kita jaga hati ini pelan-pelan dan terus insya Allah rasa sombong itu tidak ada. Rasa sombong itu yang tahu kita sendiri, bukan orang lain. Dengan apa ya? Dengan ucapan hati. Dengan ucapan hati. Hal-hal yang menyebabkan rasa sombong. Satu, sehat. Rasa sehat itu kalau kita tidak bisa menjaga hati, bisa sombong. Walaupun seberapa banyak orang olahraga, sepeda dan sebagainya, lari di alun dan sebagainya, ya kesehatan aku lah. Termasuk kita ini ada rasa sombong. Maka itu mari kita jaga. Kemudian berikutnya yang menyebabkan kita ini sombong. Satu tadi itu sehat. Dua, ketampanan. Tampanan. Kalau perempuan kecantikan. Mari kita jaga. Walaupun Anda jamaah sekalian diberi taman, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada terbesit dalam hati rasa sombong. Kemudian berikutnya yang menyebabkan rasa sombong itu adalah jabatan. Jabatan itu adalah titipan amanah yang besok akan dimintai tanggung jawab. Jabatan apa saja. Tidak jauh-jauh jabatan yang membuat hati sombong. RT, ketua RT saja. Apabila ada orang di tengah jalan, pinggir jalan, terus Pak RT liwat, aduh Pak RT-nya liwat lah. Panggilannya sudah beda, bukan nama orangnya, nama RT. Kadang-kadang kita nih kalau tidak bisa besar kepala nih kayak. Maka dari itu mari kita jaga. Barangkali ada yang punya jabatan dari jadi ketua RT, mari kita jaga. Semua ini amanat, semua ini titipan. Itu yang membuat hati kita menjadi, mari kita jaga. Jangan sampai terbesit dalam hati ini rasa sombong walaupun sebesar biji darah atau sebiji besar sawi. Mari kita jaga. Kita tidak boleh sombong. Sombong itu milik Allah. Yang boleh sombong itu Allah. Karena apa? Sang pencipta alam semesta ini. Yang menciptakan kita, yang menghidupi kita, yang memberi rezeki kita, yang memberi nafas kita, ini Allah. Jadi kalau kita ada rasa sombong dalam hati, berarti merampas hak Allah. Jadi sombong itu adalah yang berhak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jaga. Kemudian berikutnya yang menjadikan orang itu sombong yaitu taat beribadah kepada Allah. Nah, maka dari itu jamaah sekalian yang taat, rajin beribadah, rajin sholat tarawih, rajin sodako, rajin tadarus Al-Quran dan sebagainya. Mari kita jaga hati. Jangan gampang-gampang merendahkan orang lain. Oh, apa kalau itu saja. Kadang-kadang hati ini berputar memang dibisi oleh setan. Apa itu? Tidak ada apa-apanya dengan saya lah. Timbulnya rasa
Padahal kita lupa bahwa itu semua kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik ini semata-mata rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jaga. Memang sulit, tapi perlu kita latih untuk menjaga hati ini. Insya Allah kalau kita itu rasa sombong dalam hati itu hilang, keluar semuanya, kita ini akan enak hidup tentram. Tidak ada rasa, semuanya ini kecil. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah sekalian, mari kita jaga hati ini. Jangan sampai terbesit ada rasa sombongan. Jangan sampai kita ini gampang merendahkan orang. Jangan sampai kita ini gampang mencela, mencaci maki orang. Biarkanlah. Pernah saya ceritakan ya di tempat ini. Apabila ada orang dicaci maki, diolok-olok di depan umum, tapi yang diolok-olok ini diam, tidak meladeni, Rasulullah senyum. Pada waktu terjadi, Rasulullah itu bersilaturahim ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di saat Rasulullah omong-omongan silaturahim, omongan tentang agama, tentang akhlakul karimat, tentang akhirat dan lain sebagainya, datanglah orang Badui langsung malangkerik, bahasa kita tuh malangkerik ini. Dengan berikat pinggang gini langsung mengolok-ngolok mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq. Tidak tahu kesalahannya apa, tidak tahu. Tahu Abu Bakar diolok semacam itu, dicaci maki, diolok. Tapi oleh Abu Bakar As-Siddiq tidak ditanggapi. Dibiarkan orang itu marah sendiri. Dilihat oleh Rasulullah karena Abu Bakar tidak menanggapi, Rasulullah senyum. Sampai terjadi 2 kali. Karena Abu Bakar juga sebagai manusia terbaik setelah Rasulullah. Nah, sampai 2 kali oleh Abu Bakar As-Siddiq tidak ditanggapi. Yang ketiga kalinya mungkin sudah tak kuat Abu Bakar As-Siddiq, diolok-olok, dicaci maki oleh orang itu, akhirnya Abu Bakar meladeni. Maka terjadilah pertengkaran, pertikaian, pembicaraan atau pertengkaran adu mulut dan sebagainya. Nah, di saat pertengkaran adu mulut itu antara Abu Bakar dengan orang Badui itu, Rasulullah langsung meninggalkan tempat itu tanpa salam. Apa yang terjadi kok semacam ini? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq tahu kalau Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar tanpa salam. Akhirnya orang yang marah-marah itu langsung ditinggal. Abu Bakar As-Siddiq bingung. Ada apa? Akhirnya lari. Berburu-buru ingin menemui Rasulullah. Sampai Rasulullah sampai di depan rumah beliau yang sekarang Masjid Nabawi Madinah itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, jangan kau biarkan kami ini bingung, ada apa ini? Ada apa ini ya Rasulullah? Sampai saya ditinggalkan tanpa uluk salam. Akhirnya Rasulullah menjelaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq, juga intinya kepada kita. Intinya kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, di saat kau dicaci maki yang pertama, kamu tidak menghiraukan, tidak meladeni. Saya senyum. Saya senyum itu kenapa? Karena ribuan malaikat turun mengelilingimu, mendoakan kamu supaya dosamu diampuni oleh Allah. Kemudian di saat yang kedua, kamu diolok-olok, dicaci maki, kamu tidak meladeni, malaikat tambah banyak yang turun mengelilingimu Abu Bakar As-Siddiq dan mendoakan kamu agar kau diselamatkan di alam akhirat. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, karena kamu meladeni olok-olok dan caci maki orang tersebut, maka malaikat pada kembali lagi ke langit. Maka turunlah setan berpuluh-puluh ribu mengelilingi kamu. Untuk itulah aku pergi tanpa salam kepadamu. Aku tidak mau salam dengan para setan. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, kira-kira kita ini
Mari kita belajar sabar. Ternyata sabar itu berat sekali. Kalau sabar kita melaksanakan semacam ini Jumatan, insya Allah kita bisa. Sabar tidak makan seharian penuh karena puasa, kita bisa. Tapi kalau dicaci maki semacam itu bagaimana? Bisakah kita sabar? Maka dari itu, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan hati yang penuh kesabaran, yang sabar. Memang perlu dilatih, Pak. Kesabaran perlu dilatih. Barangkali kita dicaci maki, ya kadang-kadang orang gila itu kadang-kadang kan ngawuran. Kita jadi biarkan saja. Siapa yang menggerakkan mereka? Allah kan. Nah, maka itu mari kita biarkan. Tidak usah kita tanggapi. Tidak usah kita dengar, biarkan. Apa saja yang diomong, tidak usah kita dengar. Saya pernah mengalami semacam itu. Berat memang, Pak. Malu, muka ini merah. Tapi saya berusaha diam 1000 bahasa. Walaupun hati ini ingin berbicara, tapi tidak sampai terjadi, sampai keluar. Apalagi kalau memang hati sudah tidak ada kata-kata yang ingin dikeluarkan, itu lebih bagus lagi. Maka dari itu jamaah sekalian, sabar itu memang berat. Termasuk sabarnya kita puasa, sabarnya yang enteng. Termasuk kategori enteng ringan. Sabar beribadah, sabar ngaji, sabar traweh. Itu insya Allah sabar yang masih kategori gampang. Tapi kalau sabar semacam itu, belum lagi sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Diberi sakit selama 18 tahun. Sampai orang-orang itu tidak ada yang mau bertetangga dengan Nabi. Padahal Rasul Allah diberi sakit semacam itu. Disuruh minta doa, minta kesembuhan oleh istrinya Rohmah itu. Wahai suamiku Ayub, Rasul Allah. Cobalah mintalah doa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah agar penyakitmu diberi kesembuhan. Nabi Ayub malu. Padahal dikasih sakit 18 tahun. Umur saya 70 tahun. Berapa kesehatan yang diberikan Allah kepada kita? Nah kadang-kadang kita akan terbalik 180 derajat. Sampai sakit gigi saja sakitnya semacam itu ya kita mohon pada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya itulah kita sebagai manusia biasa. Maka dari itu mari kita latih hati ini. Mari kita yang sabar. Sabar itu memang berat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita di bulan yang sangat istimewa ini dengan dapat melaksanakan kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin sekalian, mari kita tundukkan kepala dengan hati yang khusyuk memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketakwaan yang terakhir yang diciptakan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi hamba Allah yang takwa, insya Allah tiada lagi balasan yang pantas di akhirat nanti kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa la dzikrullahi akbar.